sebelum kita mulai pembelajaran, Ustazah akan mengecek kesiapan kalian dalam belajar ya. Anak kelas 6 siap. Sudah siap belajar? Siap. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tambah semangat, tambah ceria. Allahu Akbar. Ada yang sudah masuk hari ini? Ada. Siapa yang sudah masuk? Radit. Radit, terus siapa lagi? Kakak. Udah, dua orang aja. Radit kenapa Radit? Sakit. Sakit, Kakak juga sakit ya? Iya. Oke. Selanjutnya kita berdoa ya. Ayo silakan Mania. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengabsensi tadi yang tidak hadir, terus saja pengen tahu nih keadaan kalian hari ini bagaimana ya. Tapi Ustazah mengabsensinya dengan makanan favorit kalian ya hari ini ya. Makanan favorit. Oke, kita mulai dari Aditya Wijaya. Apa makanan favorit kamu? Apa? Hah? Nasi goreng. Fahmi, chicken. Tiap hari makan chicken ya kamu ya? Sakit. Chicken Nurul Hafizah. Sebelah. Hati-hati ya, jangan sebelah mulu. Dea Octavia, Dea Alia Octaviani. Sebelah. Fahid Ardiansyah. Chicken. Paula Sasi Zainul Habibi. Ayam hidup apa ayam udah? Ayam makan. Lanjut Fikri Muhammad Akbar. Ayam bakar. Haidan. Ayam apa? Ayam hidup. Oh, kamu makan ayam hidup kali ini. Ania Putri Sakira. Hah? Mie ayam. Dihatas Jasa Naila. Apa? Dimsum. Paula Putri Askarila. Ayam apa? Ayam matang. Emdan Kurniawan. Ayam goreng. Radit Syakir. Muhammad Ahdan Naufal. Dan Bu ikan juga. Muhammad Anafis Akbar. Hah? Semua makanan. Pokoknya mah makanan aja ya. Nggak ada yang suka ya. Muhammad Farid Riza. Ikan. Muhammad Haidar Maliki. Ayam geprek. Najwa Sausanida.
kambing, sate ayam. Ya. Nabila Ratus Aryo Putri. Gagal, Bu. Ah? Gacuan. Gacuan. Gacuan itu apa tuh? Makanannya? Mie-nya? Oktavia Kadimatulia. Sebelah. Rifda Sila Rahma. Sebelah. Sebelah lagi. Rindos Zakira Fahmi. Cumi diapain? Hah? Jagung, campur jagung, saus padang ya. Oke. Hari ini kita berada di sini karena sebuah perjuangan para pahlawan. Dan kita juga berada di sini karena persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Maka dari itu untuk mengenang jasa para pahlawan kita menyanyikan sebuah lagu nasional ya yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa ya. Untuk itu kalian diharapkan berdiri semuanya. Jadi menghadap ke depan dengan posisi siap. Posisi siap sempurna. Ya, posisi siap sempurna sudah? Siap gerak. Oke, sudah. Kita akan menyanyikan sebuah lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ada tulisannya, maaf ya. Satu nusa, satu bangsa. Semuanya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ya, hari ini kita memasuki pembelajaran tematik yaitu IPA PKN Bahasa Indonesia. Ya, materi kita hari ini yaitu menjaga kebersihan sekolah. Ya, tentang materi menjaga kebersihan sekolah. Pernah nggak kalian melihat tempat yang kotor? Pernah nggak? Pernah. Gimana perasaannya? Gimana perasaannya melihat tempat yang kotor? Sedih. Terus apa lagi? Rasanya juga gimana gitu ya? Rasanya nggak mau. Rasanya tiba-tiba pengen bersihin aja gitu ya. Ya, terus rasanya juga nggak mau ke situ gitu kalau tempatnya kotor ya. Terus
Kalau kalian lihat tempat yang bersih gimana kan? Pernah lihat tempat bersih nggak? Nah, gimana perasaannya? Senang, bahagia, nyaman ya. Rasanya enak aja gitu kalau tempatnya bersih ya. Nah, tentang materi kali ini, tujuan pembelajaran kita itu yaitu kalian akan menjelaskan tentang hubungan antara kebersihan dan lingkungan dan kesehatan tubuh. Kemudian menunjukkan sikap peduli dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekolah. Yang ketiga, menulis laporan hasil pengamatan tentang kondisi kebersihan sekolah secara utuh. Makanya kenapa tadi Ustazah bertanya, kamu pernah nggak punya tempat kotor? Kamu pernah nggak punya tempat bersih? Dan bagaimana rasanya? Itu ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang tadi Ustazah tanyakan itu berhubungan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, nanti kalian akan menonton sebuah video tentang bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Setelah itu kalian akan ada tanya jawab ya. Silakan kalian menunjuk ya, siapa yang cepat menunjuk itu akan mendapatkan poin ya. Selanjutnya kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Nanti kalian akan observasi ya, observasi lingkungan yang ada di sekitar sekolah. Nanti Ustazah akan membagikan di mana saja kalian akan mengobservasi lokasinya ya. Misalnya kelompok 1 observasi lingkungannya di sekitaran area masjid dan area TK dan itu depan ruang kepala sekolah. Kayak gitu ya. Setelah itu nanti ada waktunya, biar tidak menghabiskan waktu. Ada waktunya. Setelah itu kalian menulis bagaimana kondisinya, bagaimana upayanya, penyebabnya bagaimana, solusinya apa, biar tidak terjadi kotor lagi. Misalnya tempatnya kotor, ya, terus di sana solusinya apa nih biar nggak kotor lagi? Apakah nanti ada edukasi kepada anak-anak, biar nggak boleh buang sampah sembarangan atau bagaimana ya, terserah. Nanti ada penyebabnya juga karena apa? Tergantung solusi itu tergantung penyebabnya apa. Nah, solusinya bagaimana? Nanti seperti itu ya. Kemudian kalian setelah menulis hasil dari observasi kalian akan presentasi ya per kelompok. Nah, dan nanti pas presentasi usahakan sudah menyiapkan nyil atau sebuah lagu, boleh bebas apa aja ya. Nah, selanjutnya paham semuanya? Paham ya? Selanjutnya kita akan menonton sebuah video tentang pembelajaran kita hari ini, yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Perhatikan ya. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan di sekolah. Siapa yang tahu kenapa? Ini akan lihat dulu. Biar nggak menghalangi mana. Sudah tahu kan tujuan pembelajarannya ya? Ya. Kalian antara kebersihan menghubungkan antara kebersihan lingkungan dan kesehatan tubuh. Kedua, sikap peduli dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekolah. Kemudian menulis laporan pengamatan. Ini Ustazah akan hapus. Kalian sudah tahu tujuannya. Biar kalian nggak bingung. Ini kita belajar ini buat apa sih? Gitu ya. Nah, ini karena menghalangi videonya, jadi Ustazah hapus dulu. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan supaya sekolah kita tetap bersih dan sehat, Bu Guru. Betul sekali Dika. Dengan menjaga kebersihan, kita bisa mencegah penyakit dan membuat sekolah kita jadi tempat yang nyaman untuk belajar dan bermain. Sekarang, aku punya beberapa cara sederhana untuk menjaga kebersihan. Yuk, kita pelajari bersama-sama. Cara pertama adalah selalu membuang sampah pada tempatnya. Lihat ini, ada kantong plastik dan ada tempat sampah. Sampah-sampah seperti kertas, plastik, atau sisa makanan harus dimasukkan ke dalam tempat sampah ini. Siapa yang mau mencoba? Aku mau, Bu Guru. Baiklah Sari, ayo ambil sampah-sampah kecil yang ada di sekitar
tamu dan buang ke tempat sampah. Kita bisa menyapu halaman sekolah, Bu Guru. Tepat sekali, Ali. Menyapu halaman bisa membantu membersihkan daun-daun kering dan sampah yang tertiup angin. Kalian ingin mencoba menyapu bersama-sama? Hebat! Lihatlah betapa bersihnya halaman sekolah kita sekarang. Dengan menyapu, kita membantu menjaga keindahan sekolah kita. Cara lain yang bisa kita lakukan adalah selalu merapikan meja dan kursi setelah belajar. Dengan begitu, kelas kita akan selalu terlihat rapi dan nyaman untuk belajar. Aku bisa merapikan buku-buku di rak, Bu Guru. Bagus sekali, Budi. Dengan merapikan buku, kita bisa membantu teman-teman kita menemukan buku yang mereka butuhkan. Terima kasih, Budi. Kalian semua sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini. Ingatlah, anak-anak, menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab satu orang, tetapi tanggung jawab kita bersama. Dengan menjaga kebersihan, kita bisa membuat sekolah kita menjadi tempat yang lebih baik dan menyenangkan. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini, anak-anak. Kalian semua hebat. Sudah? Ya. Oke, sudah selesai videonya. Sekarang saja mau bertanya nih. Dari hasil dari kalian menonton tadi, kenapa lingkungan sekolah harus dijaga kebersihannya? Yo, Rafis, silakan. Agar kebersihan lingkungan sekolah kita terasa nyaman. Iya, ada lagi? Ya, Bu. Ya, Ratu. Supaya menjadi sehat, Bu. Bagus, betul. Selanjutnya? Ada lagi? Ya. Agar kita terhindar dari penyakit. Masya Allah, tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih, tepuk tangan. Hebat ya. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Selanjutnya, saya mau tanya lagi. Apa sih dampak lingkungan kotor bagi kesehatan? Ya, Bu. Ya, tidak. Lingkungan menjadi tidak nyaman dan menyebabkan penyakit. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Rida. Kasih tepuk hebat lagi. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Lagi ya, saja mau satu pertanyaan lagi. Sebutkan cara menjaga kebersihan di sekitar sekolah. Ada yang bisa? Piket kelas, Bu. Oh, apa siapa? Piket kelas. Piket kelas, ada lagi? Menyapu halaman sekolah. Iya, betul. Tepuk tangan untuk kasih. Bisa tak? Bisa kasih tepuk W, kasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, 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 hebat. Gitu bisa? Bisa nggak? Kasih tepuk, wow. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, 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 hebat. Yeah. Oke, selanjutnya kalian sudah sebelumnya memang kita sudah membagi beberapa kelompok ya. Setiap hari pun kita belajar seperti ini ya, per kelompok. Nah, kalian di sini akan yang tadi saya sudah jelaskan akan mengobservasi lingkungan ya. Ini akan saja bagikan lembar observasinya. Silakan dibagikan per kelompok ya. Ada berapa orang nih? 5 ya. Berapa orang? 3. Selanjutnya ini berapa? 5. Begini ya. Oke, Ustazah akan bagikan lokasi-lokasi yang akan kalian observasi. Ya, kelompok 1 siapa? Saya. Kelompok 1 Nafis. Nafis tempatnya dari area masjid sampai sekolah TK ya. Ya. Nanti dicek kondisinya bersih atau kotor. Kemudian penyebabnya apa kira-kira menurut kamu? Dan solusinya apa? Biar tidak kotor lagi, gitu ya. Kelompok 2. Kelompok 2 siapa?
Ribda ya? Ya, kelompok Ribda. Ribda dari saung sampai kantin, ya, dari saung sampai kantin. Kemudian yang ini apa? Kelompok 3. Kamu dari jangan apa? Dari depan parkiran sampai gerbang depan ya. Ya, kayak kemarin kayak gitu. Terus kelompok 4. Kamu dari lapangan sampai lapangan yang di belakang SMP, ya, sampai yang tempat istirahat SMP juga ya, di sana. Kelompok 5. Kamu dari taman baca sampai lapangan, ya, dicek kondisinya, boleh di depan kelasnya, boleh di tempat sampahnya, ya, apakah sudah membuang sampah pada tempatnya belum, itu ya di area-area tersebut. Nah, oke. Selanjutnya kita coba dari kelompok 1 dulu yang keluar ya. Yuk, dari kelompok 1 dulu. Kelompok 4. Kelompok 4. 5. Ayo. Dari mana? Bisa apa kabar? Kenapa? Iya ya, banyak pohonnya. Apa solusinya? Ada pembersihannya. Tiap hari? Dan mau lagi, masih ada area yang boleh itu ya? Boleh tempatin. Tuh, semangat. Udah tempat belum? Mana tempatnya bersih? Ya, di mana tempatnya bersih? Ya, itu kita minta. Ada yang kotor? Ya, waktunya sedikit lagi ya, jangan apa? Jangan lama-lama, kalau kita nggak banyak. Kamu udah jatuh kalau tempatnya kotor? Udah nih. Jalan lagi ya. Sudah berapa tempat yang kalian itu? Coba tiga. Dari mana aja? Tahu, jangan nanti. Ya, dua lagi ya. Kalau sudah selesai langsung ke kelas ya. Terus areanya. Jadi kemudian kelas ya. Yang soleh-soleha, kita tadi sudah mengobservasi beberapa lingkungan yang ada di sekitar kita ya. Contoh tadi saja sudah melihat kelompok 1 yang mengobservasi area TK, masjid dan sekitarnya. Kemudian kelompok 2, kelompok mana? Saung dan kantin dan area sekitarnya. Kemudian kelompok 3 dari area parkir sampai gerbang depan. Kelompok 4 dari lapangan sampai halaman SMP ya, teras SMP sampai lapangan SMP. Kemudian kelompok 5 dari taman baca sampai lapangan, oke? Nah, sekarang saja mau kalian mempresentasikan hasil observasi kalian, biar saja tahu ya, apakah tempatnya kotor, apakah bersih, dan apabila kotor apa upaya yang akan kalian lakukan. Ya, solusi apa yang kalian lakukan, kemudian apa sih penyebab dari tempat tersebut dapat bilang kotor gitu ya. Kemudian kalau bersih pun ada penyebabnya ya, karena sudah dibersihkan atau disapu setiap pagi atau bagaimana gitu ya. Oke, Ustaz persilakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil observasinya. Silakan.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 1 akan mempresentasikan tentang observasi lingkungan. Sorry, yang mana ya? Menulis. Untuk mempresentasikan, saya akan memperkenalkan nama anggota saya. Aktivitas saya baik-baik. Satu orang yang tidak masuk. Kasih. Dan kami akan membawakan sebuah nyanyian. Nama dirinya. Kontribusinya. Oke, 1, 2, 3. Agadi. Mari kita. Aku ingin tetap yang benar. Oke, itu lah untuk kelompok 1. Tanya. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan tentang observasi lingkungan kita yang akan dibawakan oleh Guru. Saya pinjam, kakak soalnya ayam. Lebih lagi. Mana saya yang banyak? Observasi lingkungan kita juga memerlukan karya TK, foto, menyebabkannya. Mana caranya? Karya TK, apa karya TK? Upaya yang dilakukan harus Mana saya soalnya? silakan TK, foto, banyak sampah plastik dan gambar. Upaya yang dilakukan membuang sampah pada tempatnya. Ketiga, uang kepada sekolah, bersih, karena selalu membersihkan. 4. Pada bersih, karena anak-anak selalu membuang sampah pada tempatnya. Sebagaimana Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sekian presentasi dari kelompok saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang untuk kelompok 1. Saya kelompok 2. Wih. Paling ini ya. Makin lantang soalnya makin bagus nilainya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang berisi anggota. Terima kasih dari Bandung. Saya Desa Cika Jiran Abdul. Sebelum mulai kami presentasikan dia. Tiap-tiap merayap dalam seekor nyamuk atau beruntung kasar. Selanjutnya presentasi hasil observasi lingkungan yang berdasarkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang observasi lingkungan di sekitar sekolah. Yang pertama, SD. Semuanya terlihat bersih karena penyebabnya siswa menjaga lingkungan sekolah. Upaya yang dilakukannya membuang sampah pada tempatnya dan sebagai siswa membersihkan area saung. Yang kedua, jalan menuju parkir. Jalan menuju parkir terlihat kotor karena sebagai siswa membuang sampah sembarangan. Upaya yang dilakukannya menyiapkan tempat sampah di area jalan menuju parkir. Yang ketiga, kantin. Kantin terlihat bersih karena setiap saat dibersihkan oleh TT kantin. Upaya yang dilakukannya membantu TT kantin membersihkan area kantin. Yang keempat, teras saung SD. Terlihat bersih karena siswa setelah bermain selalu membersihkannya. Upaya yang dilakukannya, siswa setelah bermain selalu diingatkan oleh guru untuk membersihkan. Dan yang kelima, tempat santai siswa. Terlihat bersih karena setelah makan siswa selalu memasak upaya membersihkannya. Upaya yang dilakukannya, menyiapkan tempat sampah dan membersihkan dirinya setelah makan. Itu saja presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya saya untuk kelompok 2. Lanjut ke kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang observasi lingkungan di sekitar sekolah dari Pamlet sampai ke depan menuju Jepang. Sebelumnya, kami akan menjadikan video memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Ada saya, Siapa sayanya? ada saya Danu, ada Haikal, ada Mas Dina, dan satu orang yang tidak masukin. Sebelum presentasi observasi lingkungan di sekitar sekolah, kami akan menyanyikan video ya. Ada lima, warna kuning berlalu, merah muda dan biru, bagus balon hijau, tapi sangat kacau, aku tinggal tempat, pegang gerak-gerak. Selanjutnya, presentasi observasi lingkungan sekitar sekolah yang akan dibawakan oleh manajer. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan observasi lingkungan sekitar sekolah. Ada 8 yang berhasil kami observasi. Yang pertama adalah pantai. Pantai apa? Karena banyaknya daun berserakan dari pohon. Upaya yang dapat dilakukan adalah disapu secara rutin. Lalu yang kedua depan ruang absen. Depan ruang absen ini terlihat karena banyaknya juga daun berserakan. Upaya yang dapat dilakukan disapu secara rutin. Lalu yang ketiga kamar mandi laki-laki. Kamar mandi laki-laki kotor karena di sana tidak dibersihkan secara rutin. Upaya yang dapat kita lakukan adalah membersihkannya secara rutin. Yang keempat kamar mandi perempuan. Kamar mandi perempuan terlihat dari luar bersih. Lalu kami tidak mengetahui di dalamnya bersih atau kotor. Lalu yang kelima ruangan lab. Ruangan lab terlihat bersih karena dibersihkan dan upaya yang kita lakukan bersihkan saja secara rutin. Yang enam adalah gerbang depan. Gerbang depan terlihat kotor karena di sana banyaknya daun yang bertebaran dari pohon-pohon. Yang ketujuh adalah parkiran dalam. Parkiran dalam bersih karena di sana sering dibersihkan oleh orang yang piket. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, presentasi observasi lingkungan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang untuk kelompok 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan presentasi tentang informasi dari gedung SMP sampai perkembangan SMP. Saya akan menunjukkan anggota saya, yaitu saya Fahmi dan ada Tani. Saya akan membawakan detail tentang Satu, dua, tiga. Langit-langit ala gaitamu, merah kuning hijau di langit yang biru. Kegerangan pelangi, ciptaan Tuhan. Silakan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok A. Kita kelompok terakhir dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Rago. Sebelum presentasi kami akan menampilkan diri yang terlebih dahulu. Burung kakak tua, tinggal di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Tegong lala, Burung kakak tua. Lanjut. Selanjutnya, presentasi observasi lingkungan sekolah yang akan dibawakan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan observasi lingkungan di sekitar sekolah. 1. Taman saja terlihat kotor karena banyak daun-daun yang jatuh. Upaya yang dilakukan disapu agar bersih. 2. Dekat tembok terlihat kotor karena banyak daun-daun dan Baik, baik, yuk. upaya yang dilakukan dipungut sampah dan sapu daun-daunnya. 3. Lapangan terlihat bersih tapi masih ada sisa bibit sampah. 4. Selokan lapangan terlihat kotor karena banyak sampah dan sisa-sisa makanan. Upaya yang dilakukan sapu selokannya dan pungut menggunakan plastik. 5. Parkiran lapangan terlihat kotor. Banyak tutup botol yang berserakan. Upaya yang dilakukan pungut tutup botolnya. Sekian dan saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 5. Wow, Masya Allah ya. Saja setelah melihat hasil presentasi kalian, kalian sudah berani percaya diri untuk presentasi dan saya juga tahu hasil dari observasi kalian ya. Saja kasih apresiasi, kita kasih tepuk wow ya. Jadi nih, tepuk wow dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, wow hebat. Wow, wow hebat. Gitu ya kembali ya. Ayo tepuk, tepuk wow. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, wow, wow hebat. Wow, wow hebat. Masya Allah teman-teman. Dan kesimpulannya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Yuk. Hari ini kita belajar apa? Belajar tentang menjaga kebersihan lingkungan. Ya, lingkungannya bagaimana? Bersih ya. Alhamdulillah area sekolah kita rata-rata bersih. Kotor cuma karena ada dedaun. Nah, karena memang sekolah kita itu banyak pohon ya, lingkungannya asri, bagus gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana perasaan kalian hari ini setelah observasi pembelajaran kali ini? Senang ya, bisa melihat lingkungan di sekitar kita ya. Nah, kesan-kesan kalian senang nggak? Senang, Masya Allah ya. Dan selanjutnya karena kita pembelajaran sudah selesai dan tadi juga sangat bangga melihat kalian dalam mengobservasi lingkungan serta mempresentasikan hasilnya. Saya sangat bangga banget. Ustaz senang kalian percaya diri dalam dalam menginfokan ya hasil observasinya. Saya sangat bangga banget. Ya, mudah-mudahan kalian akan lebih berkembang lagi, lebih percaya diri lagi, lebih baik lagi dari hari ini ya. Kita jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya, di pertemuan selanjutnya ya. Kita tepuk tangan dulu.